Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perang Israel versus Iran, tanda kedatangan Mesias makin dekat. Saudaraku, tanggal 13 Juni 2025, beberapa hari yang lalu, Israel menyerang fasilitas nuklir, pusat militer, dan komunikasi Iran. Dan salah satu tujuan utamanya tampaknya meruntuhkan rezim Republik Islam Iran yang sekarang ini dipimpin oleh Ali Khamenei yang sudah dimulai tahun 1979 yaitu oleh Ayatullah Khomeini yang pada waktu itu menggulingkan Shah Reza Pahlavi yang sudah memerintah 38 tahun dari tahun 1941 sampai 1979. Jadi tampaknya perang Israel versus Iran sekarang tujuan utama menghancurkan fasilitas nuklir tapi juga mengganti rezim yang berkuasa. Dan beberapa waktu yang lalu anak Syah Iran Reza Pahlavi yang sekarang sudah cukup umur, tinggal puluhan tahun di pembuangan di Amerika Serikat, sudah menyerukan kepada rakyat Iran untuk berperang atau melawan rezim yang ada sekarang. Jadi kita mengkhawatirkan ada perang saudara atau kalau tidak mereka akan mendukung kembali Reza Pahlavi yang dulu papanya digulingkan, sekarang anaknya tampaknya akan kembali ke Iran. Nah saudara perlu tahu bahwa tahun yang lalu 13 April 2024 Iran tiba-tiba menyerang Israel. Dan 19 April Israel membalas. Salah satu kota yang diserang adalah Isfahan di Iran Selatan karena ini adalah pusat pembuatan daripada nuklir Iran. Dan tahun ini 2025 Israel melanjutkan serangan untuk mencegah pembuatan bom nuklir yang bisa menghapuskan Israel dari muka bumi ini. Karena itu adalah visi daripada Iran. Mereka saudara kalau memperkaya bom yang ada dengan uranium dan sebagainya. Dan kalau itu berhasil, satu bom seluruh Israel akan habis. Makanya mereka menyerang supaya pusat daripada nuklir itu bisa dihancurkan. Nah sebetulnya sebelum tahun 1935 nama Iran itu adalah Persia. Dan Persia dicatat di Alkitab. Saya mau kasih beberapa catatan Alkitab yang membahas soal Persia. Pertama, Persia didirikan oleh Raja Kores Agung atau Cyrus sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Dialah raja yang kemudian memberikan perintah agar Israel yang pernah ditawan oleh Babel atau Irak sekarang selama 70 tahun. Irak atau Babel dikalahkan oleh Persia, Iran sekarang. Lalu raja ini bilang, udah pulang saja ke negara kamu. Dirikan kembali kuil-kuil kamu. Jadi dia membuat sebuah keputusan yang ditulis di dalam prasasti Kores atau Cyrus Cylinder. Di mana penggalian arkeologi menemukan penemuan berharga ini dan menaruhnya di British Museum di London. Yaitu di mana Israel boleh kembali dan membangun bait Allah di Yerusalem. Kalau di Alkitab catatannya di Esra 1 ayat 1 sampai 3. Cyrus atau Kores ini mati juga di Persia dan kuburannya sekarang masih ada di provinsi Fars di Iran. Nah saudara perlu tahu bahwa etnis Persia ini adalah keturunan bangsa Arya dari Yafet, anaknya Nuh. Kejadian 10 ayat 2 mencatat itu. Dari Nuh muncul ras Eropa. Ini berbeda dengan orang Israel dan Arab yang sebetulnya berasal dari ras Sem. Sem juga adalah anaknya daripada Nuh. Jadi sebetulnya Israel sama Arab itu satu rumpun Semitik, saudara-saudara. Walaupun selalu bertengkar, begitu ya. Lalu kemudian anak Nuh yang lain namanya Ham, itu melahirkan orang-orang berkulit hitam di Afrika. Jadi Persia dari Yafet. Di kemudian hari Persia bercampur dengan bangsa Elam yang merupakan keturunan Sem. Kejadian 10 ayat 22. Dan mereka tinggal di Iran.
Salah satu kota yang ditinggali oleh orang Yahudi sampai sekarang di Iran namanya Isfahan. Dan di Isfahan diperkirakan ada 1.500 orang Yahudi yang masih hidup di sana sampai hari ini. Dan Isfahan itulah yang diserang oleh Israel karena ini adalah kota di mana pusat nuklir Iran dibangun. Yang berikutnya, Raja Elam punya anak namanya Susan. Dan Susan ini kemudian menjadi nama dari ibu kota kerajaan Elam. Jadi Iran dulu disebut Persia atau juga disebut sebagai Elam. Catatan Alkitab tentang kota Susan ini ada antara lain dalam Daniel pasal 8 ayat 2. Kita tahu Daniel yang pernah dibuang ke gua singa pada zaman Darius pernah tinggal di Susan. Dan ternyata kuburan Daniel sampai hari ini masih kita bisa temukan di kota Susan di Iran yang sekarang nama modernnya adalah Susa. Yang ketiga, saudara, Ratu Esther juga pernah tinggal di Susan menurut kitab Esther 4 ayat 16. Dialah yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian oleh Haman pada pemerintahan Ahasuerus atau Xerxes I. Ahasuerus ini punya istri namanya Wasti. Tapi satu kali karena dia melanggar perintah raja, dia diceraikan lalu diadakan kontes kecantikan dan yang terpilih adalah Esther. Jadi Esther kemudian menjadi permaisuri dari Ahasuerus atau Xerxes I. Berikutnya dalam Nehemia pasal pertama ayat yang pertama juga dicatat bahwa Nehemia adalah orang Yahudi yang pernah tinggal di Susan di Iran sekarang. Waktu itu dia menjadi juru minuman Raja Artasasta, yaitu anak Raja Ahasuerus. Jadi Ahasuerus punya istri namanya Esther, lalu kemudian dia punya anak, kemungkinan bukan dari Esther, namanya Artasasta. Dan pada waktu itulah Nehemia hidup dan melayani raja. Kemudian dia atas persetujuan raja kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kita kenal satu nama lain dalam Alkitab, Imam Ezra juga hidup sejaman dengan Nehemia. Jadi kalau kita lihat peristiwa sekarang ini ternyata itu banyak kaitannya dengan kisah dalam Alkitab. Yang kelima, orang Majus dari timur, Matius 2 ayat 1. Mereka ahli astronomi, farmasi, penasihat raja. Mereka berasal dari Persia dan datang ke Bethlehem. Dan mereka menyembah Yesus dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, satu kali para tentara datang menyerang Bethlehem. Ini pada abad 7, setelah abad ke-7. Dan mereka menghancurkan seluruh gereja-gereja yang ada di Israel. Salah satu gereja yang tidak jadi dihancurkan adalah gereja di Bethlehem. Itu masih utuh sampai hari ini. Kenapa? Waktu mereka mau hancurkan, mereka lihat ada gambar mozaik yang dilukis dengan baju khas daerah Iran. Jadi mereka bilang, ini tentara yang nyerang itu bilang, ini rupanya nenek moyang kita, jangan dihancurkan. Nah saudara-saudara, ini adalah jejak sejarah bahwa kemungkinan besar memang orang Majus itu berasal dari timur, dari Iran. Dan saudara ingat pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan kepada 120 murid di loteng Yerusalem. Lalu kan mereka berkata-kata dalam bahasa lain yang ternyata dimengerti oleh orang-orang yang ada di sana. Ada orang Pamfilia, ada orang Arab, disapa oleh Roh Kudus yang memakai lidah para murid untuk mengucapkan tentang perbuatan Allah yang besar sehingga mereka bertobat, 3.000 orang dibaptis. Dan menurut Kisah Rasul 2 ayat 9, bahasa yang Roh Kudus berikan kepada para murid Yesus itu adalah bahasa Partia, Media, Elam. Persia itu adalah Iran. Media, Elam itu adalah Iran. Jadi orang-orang Iran sejak gereja didirikan pada hari Pentakosta, beberapa diantaranya bertobat, beberapa diantaranya Kristen, saudara-saudara. Nah jadi kita perlu tahu tentang hal ini. Jadi Persia itu punya hubungan yang panjang dengan Israel.
Tapi sejak menjadi Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini yang sekarang dilanjutkan oleh Ali Khamenei tahun 1979 hingga kini, Iran menjadi musuh utama Israel dan sering terlibat dalam perang, baik perang dingin maupun perang langsung seperti hari-hari ini. Ketika Shah Reza Pahlavi itu menjadi raja di Persia atau di Iran, itu mereka punya hubungan dekat dengan Amerika dan tidak pernah menyerang Israel karena mereka adalah satu kelompok. Tapi ketika Ayatollah Khomeini datang, sejak itulah peperangan terjadi antara Iran dengan Israel. Lalu kemudian beberapa orang mulai menghubungkan ini dengan perang Gog-Magog. Apakah perang Iran dan Israel sekarang adalah perang Gog-Magog? Yeskiel 38 dan 39 di Alkitab mencatat bahwa Israel satu kali akan diserang oleh koalisi bangsa-bangsa. Saya mau bacakan Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6. Nanti saudara bisa baca lebih teliti karena waktu kita baca ayat-ayat itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Dikatakan begini, datanglah firman Tuhan Allah kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Lalu ayat 5 dan 6 menyebutkan negara-negara yang akan terlibat. Negara pertama yang disebutkan adalah Persia. Nama sekarang apa? Iran. Ethiopia, Put, menyertai mereka semua dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Nah, kita melihat saudara-saudara, Israel akan diserang oleh koalisi bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Gog, Raja Agung dari Magog. Nah, kata Raja Agung berasal dari kata Ibrani Rosh. Dan itu ada kaitannya dengan Rus atau Rusia. Dari utara sekali, kalau saudara tarik garis lurus, ini peta Israel, utaranya persis Turki, utaranya lagi adalah Rusia. Kemudian Magog, Meseh, Tubal, kemungkinan ini adalah negara bekas Uni Soviet, kalau sekarang Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Sedangkan Persia jelas adalah Iran. Gomer, kemungkinan besar penafsir berkata itu adalah Eropa Timur. Betogarma tampaknya Turki. Put adalah Libya atau negara di Afrika Utara. Lalu Kush adalah Ethiopia dan Sudan. Jadi ini nama-nama yang dicatat kalau perang Gog-Magog itu terjadi, negara-negara ini pasti akan terlibat. Nah, apa tujuan mereka menyerang? Kalau Yeskiel 38 ayat 11 dan 12 mencatat hal ini. Boleh ditunjukkan ayatnya? Yeskiel 38 ayat 11-12. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tambang tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Ayat 12. Engkau bermaksud merampas, menjarah, mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerahkan umatku Israel yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Israel kan pernah terserak, sekarang dikumpulkan lagi. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Apa tujuan penyerangan itu? Menjarah harta milik Israel dalam kondisi ketika mereka sedang hidup tenang tentram. Tapi ayat 13 dikatakan bahwa ada kelompok yang tidak ikut koalisi, yaitu Dedan, Sheba, dan juga Tarsis. Mari kita lihat saudara,
Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Jadi Rusia dan tentara sekutu akan menyerang Israel, tapi Sheba Dedan tidak ikut pertempuran itu. Dan ini kemungkinan besar merujuk pada negara Jazirah Arab, misalnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Abu Dhabi, Dubai, itu nggak akan menyerang. Karena mereka pernah melakukan perjanjian damai dengan Israel. Lalu satu daerah lain yang juga disebut tidak menyerang adalah Tarsis. Kemungkinan adalah Inggris atau Eropa. Dan kalau Eropa itu banyak terkait dengan Amerika. Karena Amerika kan benua yang ditemukan oleh Christopher Columbus yang pada waktu itu berasal dari Spanyol dan kemudian menjadi penguasa benua baru yaitu Amerika ini. Saudara-saudara, jadi tampaknya ada negara yang akan menghancurkan Israel, tapi negara-negara yang tadi disebutkan tidak mendukung Rusia. Namun kemudian Eropa dan Amerika tampaknya tidak akan membantu Israel habis-habisan di dalam perang itu, karena dalam perang Gog-Magog itu yang akan menolong adalah Yahweh sendiri, Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan. Makanya dari sejak tahun lalu, saudara, ada kantor berita yang bilang ramai negara Arab bantu Israel mematahkan serangan Iran. Ini alasannya. Kenapa kok negara-negara Arab itu tidak bantu Iran? Malah kelihatannya berpihak kepada Israel. Nah, menarik sekali, salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Israel adalah Yordania. Dan kalau saudara baca di sosial media, di koran, beberapa warga negara Indonesia dievakuasi lewat jalan darat ke Yordania. Nah, Yordania ini adalah negara keturunan Edom atau Esau. Kita tahu Esau itu kan saudara kembarnya Yakub. Yakub Israel. Esau Edom itu melahirkan orang-orang yang sekarang tinggal di Yordania. Juga mereka adalah keturunan Moab dan Amon. Moab dan Amon adalah anaknya Lot, tapi juga sekaligus cucunya daripada Lot. Dalam Mazmur 60 ayat 10 dikatakan, Moab tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa Moab dan Edom adalah tempat yang disebut sebagai pembasuhan kaki, tempat aku melemparkan kasut. Nah, ini tentu bahasa simbolis. Kita tahu pada zaman dulu kalau seorang tuan pulang dari rumah dalam perjalanan yang berdebu, kotor, kasut pada zaman dulu tidak tertutup seperti sekarang, tapi seperti kulit yang kemudian ada bagian yang melintang di kaki, itu dicopot lalu disiramkan air dari bejana dan kemudian dibersihkan. Dan yang melakukan itu adalah seorang hamba, seorang budak. Jadi menurut ayat ini, Yordania adalah negara yang akan melayani umat pilihan Allah Israel. Negara yang akan menolong umat pilihan. Tahun lalu dan tahun ini, ketika rudal dari Iran ditembakkan ke Israel, mereka pasti harus melintasi udara Irak, udara Yordania, baru masuk ke Israel. Nah, beberapa misil atau rudal yang ditembakkan di atas Yordania ditembak jatuh oleh Yordania 2024-2025. Dan banyak orang bilang, ini Yordania gimana sih? Kok Israel yang diserang ditembak-tembak, nggak sampai Israel. Belum Iron Dome, saudara. Ditembaknya oleh Yordania. Raja Yordania bilang, kami ingin menjaga keselamatan, keamanan negara kami, katanya. Takutnya jatuh di sini, jadi tembak dulu. Tapi orang merasa bahwa sebetulnya memang Yordania agak lebih condong kepada Israel. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang ada jejak sejarah dan nubuatan bahwa negara ini tampaknya akan melayani Israel. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Wahyu 12 ayat 14, di sana ditulis nanti antikristus akan memburu orang Israel pada masa kesusahan besar, dan mereka akan dipelihara 3,5 tahun di padang gurun. Beberapa penafsir berkata mungkin yang dimaksudkan adalah
daerah Petra di Yordania. Kalau saudara pernah ziarah ke Israel dan mampir di Yordania, ada sebuah pegunungan batu warnanya merah dan salah satu ukirannya adalah seperti ini. Dan itu adalah gunung batu dan kita hanya bisa masuk lewat satu celah yang ada. Kiri kanannya banyak gua-gua. Ini merupakan tempat yang cukup ideal untuk orang-orang menyembunyikan diri dalam jumlah besar. Indiana Jones pernah main film juga di kompleks ini, saudara sekalian, di Petra. Jadi ada penafsiran mungkin nanti Petra adalah tempat pelarian bagi orang-orang Israel dari kejaran si Antikristus. Kalau kita bandingkan dengan Daniel 11 ayat 40 sampai 41, di sana dicatat bahwa Raja Utara dan Raja Selatan akan menjepit Israel dan mereka akan menguasai tanah permai. Ayat 41, juga tanah permai akan dimasukinya. Tanah permai yang dimaksud adalah Israel. Dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian penting dari Bani Amon. Jadi akan ada masa Israel akan diserbu kerajaan utara, kerajaan selatan, dan banyak tempat itu akan jatuh. Tapi bagian daripada Edom, Amon, Moab, yaitu Yordania, tidak akan jatuh. Artinya akan terluput. Nah sebetulnya peristiwa ini sudah pernah terjadi dalam sejarah ketika Raja Yunani namanya Antiochus itu menyerang dan menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Israel, tapi mereka gagal untuk menaklukkan daerah yang sekarang disebut Yordania. Namun kemudian hal ini akan terjadi lagi pada akhir zaman ketika kerajaan utara dan selatan, Gog Magog menyerang Israel. Pada waktu itulah negara Yordania akan luput dari si Antikris. Sehingga kemungkinan besar orang-orang Israel akan melarikan diri ke Yordania. Ini belum terjadi, ini banyak penafsir yang berbicara seperti itu. Alkitabnya pasti tepat, penafsiran bisa benar, bisa tidak. Kita lihat tanggal mainnya, tapi yang jelas kalau kita baca Alkitab ini luar biasa. Memberitahu sesuatu bahkan sebelum peristiwanya terjadi. Nah saudara perlu ingat bahwa Allah memberikan tanah Israel atau Kanaan lebih kurang 4.000 tahun yang lalu kepada Abraham, bapa leluhur Israel. Kemudian Musa yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan Israel dari negeri perbudakan Mesir. Dan Yosua pengganti dari Musa yang bisa membawa masuk mereka ke tanah Kanaan. Itu terjadi lebih kurang tahun 1400 sebelum Masehi. Di kemudian waktu Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Jadi saudara sebelum sekian tahun yang lalu Israel memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, Donald Trump pemerintahan pertama mendukung, sebetulnya yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu bukan Donald Trump, bukan pemimpin Israel sekarang. Raja Daud, saudara, 3000 tahun yang lalu melakukannya. Nah, jadi ini memang tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya, Yakub. Dan dari Yakub muncul 12 suku Israel. Tapi kemudian orang Israel jatuh di dalam dosa. Mereka juga tidak percaya kepada Yesus. Berkomplot untuk menyalibkan Yesus. Biar darahnya tertanggung atas kami, kata mereka. Penghukuman Tuhan datang. Tahun 70 Masehi. Raja atau Jenderal Titus waktu itu datang dari Roma. Dan membakar kota Yerusalem. Menghancurkan bait Allah. Dan menyerahkan orang-orang Yahudi ke berbagai bangsa. Sejak itu terjadi diaspora. Orang Yahudi tidak lagi tinggal di tanah Kanaan, mungkin hanya beberapa gelintir kecil, sebagian besar lagi terserak ke bangsa-bangsa. Nah karena tanah itu relatif kosong, pada abad ke-7, bangsa Arab mulai masuk dan menguasai tanah tersebut. Mereka juga mendirikan misalnya masjid Dome of the Rock atau masjid Al-Aqsa. Masalah mulai timbul karena di abad yang ke-20 Israel
yang sudah ribuan tahun terserak ke seluruh dunia balik lagi ke tanah perjanjian tersebut. Terutama sejak Perang Dunia Pertama 1914 dan Perang Dunia Kedua 1939. Karena mereka merasa tidak ada tempat di muka bumi ini yang aman untuk mereka tinggal. Saudara ingat pada Perang Dunia Kedua, 6 juta Yahudi dibantai oleh Hitler, oleh Nazi. Dan mereka berkata, kami harus kembali ke tanah yang Tuhan berikan. Maka gerakan kembalinya Israel, bangsa Israel ke Kanaan itu dimulai. Mereka pakai istilah aliyah, balik lagi ke tanah perjanjian. Nah saudara-saudara, 14 Mei 1948, Israel memproklamirkan kemerdekaannya. Yeskiel melihat tulang-tulang yang sudah kering di lembah, tiba-tiba menyatu kembali, dan kemudian menjadi satu pasukan yang kuat. Dan ini melambangkan Israel. Jadi mereka merdeka 1948, memproklamirkan kemerdekaan karena respon terhadap resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1947 yang membagi tanah Kanaan, mereka menyebutnya Palestina sekarang, menjadi dua, untuk Yahudi dan untuk Arab. Pada waktu Dewan Keamanan PBB membagi sebagai two state, dua bidang ini, Yahudi dan Arab, Yahudi menyambut baik, memproklamirkan kemerdekaan. Arab tidak mau. Karena Arab ingin Israel dihapus dari peta dunia. Maka sejak itu terjadi peperangan. Itu sebabnya mengapa sampai sekarang negara Palestina itu belum secara official menyatakan kemerdekaan. Sekarang kan ada opsi two state solution. Solusi dua negara. Sebetulnya ini sudah 1947 oleh PBB itu ditawarkan. Arab menolak, Israel menerima. Arab menyerang tahun 1948. Kemudian perang 6 hari tahun berapa? 1965. Dan saudara sekalian justru dalam peperangan-peperangan itu namanya perang, bisa kalah atau menang. Maka Israel justru memperluas daerahnya. Sampai sekarang perang terus. Jadi ceritanya mungkin agak sedikit berbeda kalau mereka menerima tawaran two state solution itu tahun 1947-1948. Tapi memang cerita skenarionya kan Tuhan tahu semuanya. Dan kita sedang hidup pada masa-masa di mana penggenapan janji Allah itu mulai terjadi. Jadi apakah perang Israel versus Iran ini yang sekarang adalah perang Gog-Magog yang dicatat di dalam Yeskiel 38 dan 39? Jawaban saya, belum tentu. Tapi ini bisa menjadi pendahuluan, prolog atau pemicu munculnya perang yang jauh lebih besar, yaitu perang Gog dan Magog. Karena menurut Alkitab, kalau perang Gog-Magog terjadi, maka harus melibatkan negara paling utara, yaitu Rusia. Rusia belum terjun, saudara-saudara. Rusia harus terjun langsung dalam penyerangan Israel. Namun kalau itu terjadi, saya nggak tahu nanti presidennya apa yang masih sekarang, Vladimir Putin atau tidak. Namun bila Gog terlibat, dia akan dihancurkan oleh Allah, bukan karena canggihnya Israel, tapi karena hal supranatural yang Allah sendiri akan lakukan. Apa saja? Akan ada gempa bumi yang besar, hujan batu, hujan api, dan tentara koalisi Gog-Magog itu tampaknya tidak solid benar karena akan saling membunuh, saling menyerang satu dengan yang lain. Wabah penyakit juga akan ditimpakan kepada koalisi Gog-Magog. Dari mana saya tahu? Yeskiel 38 ayat 19 sampai 22. Makanya saya anjurkan saudara pulang dari gereja baca ya Yeskiel 38, Yeskiel 39. Karena saya punya waktu yang sangat terbatas untuk membahas detailnya. Tapi kalau saudara baca di Yeskiel 39, di sana dicatat ketika Gog atau Rusia menyerang Israel, Tuhan akan menghukum Gog. Yeskiel 39 ayat 6. Mayat mereka akan dikubur 7 bulan. Berarti banyak sekali orang yang mati. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Lalu senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun. Yeskiel 39 ayat yang ke-9.
Jadi di sini kita melihat kalau perang Gog Magog itu terjadi, yang akan memberikan pertolongan utama bukan tentara negara yang lain, tapi terutama Tuhan sendiri yang akan menyatakan banyak malapetaka, penghukuman dan sebagainya kepada negara-negara yang menyerang Israel. Jadi apakah peran Iran sekarang dan Israel adalah Gog Magog? Kalau menurut saya ini belum tentu. Bukan itu seperti yang dicatat Alkitab. Tapi kalau jadi pendahuluan pemicunya, kalau ini menggerakkan misalnya nanti Rusia ikut serta, negara-negara lain yang tadi disebutkan itu ikut serta, mungkin kita sudah masuk pada perang Gog Magog. Ini baru pendahuluan, ini baru pemicu. Karena dalam kronologi perang besar di akhir zaman akan ada dua perang. Disebut perang dunia ketiga lah oleh masyarakat modern. Itu ada dua. Pertama, perang Gog Magog tampaknya sebelum masa 7 tahun tribulasi atau paling di awal dari masa tribulasi, artinya masa kesusahan ketika antikris muncul dan memerintah dunia, di mana Israel akan diserang oleh kerajaan utara dan selatan. Setelah ini terjadi akan disusul perang berikutnya namanya Harmagedon. Nah ini menurut Alkitab terjadi di akhir 7 tahun masa tribulasi antikris. Di mana bangsa barat dipimpin oleh antikris dan bangsa timur kemungkinan besar adalah China karena dikatakan oleh kitab Wahyu 200 juta orang akan turun dari timur. Kalau China nggak ikut gimana bisa kirim pasukan 200 juta? China pasti ikut. Mungkin Korea Utara, Kim Jong-un juga akan ikut, saudara-saudara. Ya. Nah saya juga melihat dalam perang modern sekarang orang kan lebih banyak mengirim tentara. Jadi apakah 200 juta ini adalah benar-benar semuanya manusia atau sebagian adalah drone, sebagian adalah senjata-senjata, mungkin robot-robot yang dibuat seperti manusia karena perkembangan AI yang sangat luar biasa. Pokoknya jumlahnya akan sangat besar. Nah jadi Gog Magog utara selatan menjepit Israel. Harmagedon barat timur menjepit Israel. Kalau sudah utara selatan timur barat namanya perang apa? Perang dunia. Perang dunia ketiga itu menurut Alkitab skenarionya adalah ini. Luar biasanya Alkitab mencatat ribuan tahun sebelum kita mengalami peristiwanya. Dan kita hari-hari ini menjadi saksi sejarah akan apa yang terjadi. Dan pada perang Harmagedon Tuhan Yesus akan datang kembali dari sorga untuk menghentikan perang itu. Kalau Gog Magog Yeskiel 38-39, kalau Harmagedon Wahyu 16, Wahyu 19. Saudara bisa catat dan baca nanti di Alkitab bagian-bagian itu. Nah saudara, bagian lain yang saya mau bahas, ini menarik sekali. Operasi penyerangan Israel ke Iran hari-hari ini, saudara tahu namanya apa? Operation Rising Lion. Singa yang bangkit. Dalam bahasa Ibraninya Am-Kalevi atau Am-Kalevi. Dan sebetulnya ini diambil dari nubuatan Bileam. Ini nabi non-Israel sebetulnya. Dalam bilangan 23 ayat 24. Bileam itu nabi mata duitan. Diminta oleh Balak, raja negeri Amon untuk raja negeri Moab untuk menyerang Israel, mengutuki Israel maksudnya. Tapi kemudian Tuhan mendatangi Bileam, malah keledai Bileam bisa ngomong, ada malaikat mau bunuh kamu tahu. Itu peristiwa yang luar biasa, ada keledai bisa ngomong seperti manusia. Jadi Bileam bilang gini, aku akan bernubuat tapi aku gak berani ngomong yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu dia buka mulut, dia bukan mengutuki Israel, dia memberkati Israel. Salah satu kalimatnya yang dicatat dalam bilangan 23 ayat 24, ini nubuatan ribuan tahun lalu, dikatakan begini. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti apa? Singa betina. Dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Jadi sebuah bangsa akan bangkit, bangsa itu dilambangkan seperti singa
betina. Am Kalevi, rising lion, singa yang bangkit. Dan menarik sekali, Levi itu artinya singa betina. Jadi singa betina menunjukkan Israel yang mengaum dan membangunkan singa jantan. Karena ada dua singa yang dicatat sana. Singa betina, singa jantan. Singa jantan bahasa Ibraninya Ari atau Aryeh. Dengan bahasa profetis begini. Ketika bangsa ini mulai mengaum, singa betina, Am Kalevi, dia akan membangkitkan Aryeh, singa jantan, untuk menolong dia. Karena singa jantan ini adalah mempelainya, adalah suaminya. Siapa yang dimaksudkan akan dibangkitkan ketika bangsa itu mulai muncul? Secara profetis kita sadar yang dipanggil adalah Mesias. Yang dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Bahasa Yunaninya untuk Mesias adalah Kristus. Ketika Am Kalevi atau Am Kalevi, the rising lion itu mulai mengaum. Dia sebetulnya meminta pertolongan Mesias, sorga, untuk turun tangan mengatasi masalah ini. Ada satu nubuatan lagi. Bilangan 24 ayat 17. Tolong ayatnya, Bilangan 24 ayat 17. Ini Bileam yang ngomong, aku melihat dia, seseorang yang akan muncul. Tetapi bukan sekarang, bukan masa hidup Bileam. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Ini masanya masih panjang dan tampaknya digenapi hari-hari kita nih. Bintang terbit dari Yakub. Dia bilang, a star rise from Jacob. Lalu dituliskan, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Saya tadi bilang bahwa orang-orang yang menentang Israel itu akan dihancurkan dengan kuasa dari Allah dengan munculnya bintang yang muncul dari timur, menginjak bangsa-bangsa. Siapakah dia? Saya yakin yang dipanggil adalah, yang dimaksudkan adalah Mesias, Kristus. Nanti akan muncul Mesias, Kristus, yang akan menghancurkan bangsa-bangsa. Nah, kenapa namanya itu kok kelihatannya pas? Saya yakin semua yang terjadi itu akhirnya akan menggenapi nubuatan ilahi. Singa betina mengaum membangkitkan singa jantan, yaitu Mesias, untuk menolong dari sorga. Saudara-saudara, coba kita lihat ayat yang lain. Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Ayat ini bilang begini, Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti apa? Singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini Alkitab pakai bahasa puitis. Kadang kalau kita baca begitu aja nggak ngerti maksudnya. Tapi ketika Roh Kudus mulai menyingkapkannya, ini sebuah kode sandi tentang apa yang terjadi pada akhir zaman. Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa yang akan menaklukkan seluruh bangsa di bawah kepemimpinannya? Dia adalah singa dari Yehuda. Dia akan memegang pemerintahan atas seluruh bangsa. Siapa sih yang dimaksudkan? Mesias, Yesus Kristus. Yehuda disebut anak singa. Daud berasal dari suku Yehuda. Dan Yesus disebut sebagai anak Daud dari garis keturunan tersebut. Anak singa mengaum agar singa jantan itu datang untuk membela dia. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi dalam sejarah, itu tampaknya
sebuah auman, sebuah panggilan Mesias segera datang untuk kali kedua. Sekarang saya akan tunjukkan apa yang Alkitab bilang soal Iran dan soal Israel dalam hal ini. Kalau kita baca nubuatan akhir zaman tentang Iran, disebut Persia, disebut juga Elam, Yeremia 49 ayat 35 sampai 39. Tolong ditunjukkan ayatnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkanya yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka aku habiskan. Ayat 38. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Jadi menurut ayat ini ada beberapa hal penting. Ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Orang dulu kalau perang jarak jauh bukan pakai pedang. Pedang jarak dekat. Kalau jarak jauh pakai apa? Busur. Nama busur modern adalah rudal. Jadi aku akan patahkan busur Elam. Elam nama panggilan untuk Persia, nama panggilan untuk Iran. Aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Alkitab ini luar biasa ya. Jadi busur Elam itu inti kekuatannya. Tampaknya ini mengacu pada rudal yang dipersiapkan dengan tenaga nuklir untuk menghancurkan Israel. Aku akan patahkan inti kekuatannya. Apakah ini bicara tentang penghancuran pusat-pusat nuklir di Iran? Barangkali itu berkaitan. 2 jam lalu kalau saya tidak salah, Israel menyerang 3 tempat di Iran. Bukan Israel, maaf. Amerika Serikat ikut menyerang karena yang saya baca, satu-satunya senjata yang bisa menghancurkan terowongan bawah tanah tempat diyakini karena pusat nuklir itu di pegunungan saudara dan dihancurkan hanya dengan senjata yang dibuat oleh Amerika Serikat. Israel juga belum punya. Jadi tampaknya ini menyerang. Boom! 3 tempat. Apakah ini bicara tentang penghancuran inti kekuatan mereka yaitu busur Elam? Saya tidak tahu tapi bisa saja itu berkaitan. Nah kalau Amerika sudah ikut, ini makin dekat nih kedatangan Tuhan. Karena negara-negara lain termasuk Rusia, China, sebagainya akan terlibat. Kalau menurut Alkitab, Rusia terlibat Gog-Magog. Kalau yang berikutnya China akan ikut di Harmagedon. Wah ini makin seru, makin ngeri situasi yang ada sekarang. Ayat 36 tadi dikatakan, aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, akan menyerahkan mereka ke segala mata angin, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Jadi dari Iran akan kabur, terserak ke bangsa-bangsa. Jadi sebuah pengungsian besar-besaran akan terjadi di Iran. Aku akan membuat Elam terkejut dan dengan para musuhnya di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka aku habiskan. Malapetaka, kematian dan sebagainya akan melanda Elam. Mengerikan apa yang Alkitab katakan. Ini bukan soal
kita pro A, pro B, ini firman Tuhan. Walaupun kita pro A, pro B, pokoknya kalau Tuhan maunya begini, itu akan terjadi. Nah ayat 38, ini janji pengharapan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Tuhan bilang, aku akan menaruhkan tahtaku di Elam. Apa artinya? Saya percaya ini soal revival, kebangunan rohani besar akan melanda Iran setelah proses peperangan ini terjadi. Siapa yang percaya? Allah mengasihi Iran dan ingin membuat bangsa ini bertobat, percaya kepada Yesus. Tahta Allah akan muncul di Iran. Wow, ini luar biasa, saudara-saudara. Dan saudara tahu, Iran sekarang ini di tengah krisis luar biasa disebut sebagai negara yang paling cepat prosentase pertumbuhan kekristenannya dari seluruh dunia. Dari kira-kira 500 orang atau lebih Kristen di tengah tekanan bertahun-tahun ini, jumlah mereka kira-kira 1 juta sekarang. Dari 500 ke 1 juta itu pelipat gandaan yang luar biasa. Dan akan lebih banyak orang Iran bertobat percaya kepada Yesus. Ayat berikutnya, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Saya tidak tahu apakah ini artinya berakhirnya rezim yang ingin menghapus Israel dari muka bumi. Tapi Alkitab mencatat itu. Pemuka-pemuka mereka akan binasa. Demikian firman Tuhan. Ayat 39. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Akan ada revival, akan ada pemulihan. Jadi saya percaya beberapa waktu ke depan akan terjadi perubahan yang sangat radikal di negara Iran. Karena Tuhan mengasihi negara ini, ingin menyelamatkannya. Tahta Tuhan akan didirikan di Iran. Kita berdoa lebih banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Siapa yang mau berdoa supaya bangsa ini juga diselamatkan oleh Tuhan? Wahyu 5 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini. Wahyu 5 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, dialah yang akan membuka materai-materai pada akhir zaman. Siapa yang dimaksudkan singa dari Yehuda? Siapa yang dimaksudkan dengan tunas Daud? Siapa? Yesus Kristus. Singa dari Yehuda. Yesus Kristus adalah tunas Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Karena Kristus lahir dari garisnya Daud. Singa dari Yehuda, tunas Daud, dia yang akan memerintah dunia. Yesus Kristus. Masalahnya hingga kini orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Dan saudara perlu tahu jumlah penganut Yudaisme, agama Yahudi, dan jumlah penganut agama Islam di Israel sekarang lebih banyak dari jumlah orang Kristen yang tinggal di sana. Kalau di Indonesia banyak orang keliru. Israel itu dipikirnya Kristen. Enggak saudara. Israel itu jumlah Kristen dikit banget. Lebih banyak orang Islam di Israel daripada orang Kristen di Israel. Yang paling banyak adalah Yudaisme saudara. Nah jadi sampai sekarang kan mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias. Tapi pertolongan Tuhan di perang Gog dan Magog akan membuat banyak orang Yahudi bertobat. Dan saya percaya kalau tadi Elam akan mengalami tahta Allah revival. Berikutnya revival besar akan terjadi di tanah Israel. Orang-orang Yahudi akan bertobat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dulu mereka adalah pembenci Yesus. Mereka kan yang teriak salibkan Yesus. Tapi akhir zaman akan ada pertobatan. Wahyu 7 bicara soal pertobatan 144.000 orang Israel. Ada yang mengartikan hurufiah, saya lebih menafsirkan sebagai simbol. 12.000 dari 12 suku bangsa Israel akan bertobat. Artinya semua orang pilihan Allah di Israel akan selamat. Orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Inilah sisa Israel yang akan diselamatkan pada akhir zaman. Saya bacakan Zakaria 12 ayat 10. Ini nubuatan
ribuan tahun lalu juga. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Perhatikan ayat ini. Roh pengasihan, roh permohonan, roh pertobatan akan dicurahkan atas keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Ini bicara orang Yahudi. Mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang pernah ditikam? Yesus yang disalibkan. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ini bicara soal apa? Pertobatan kepada Mesias. Dan mereka akhirnya sadar. Mesias yang mereka nantikan. Sampai hari ini mereka nggak percaya kepada Mesias. Itu adalah Yesus. Satu kali mereka akan nangis, mengaduh. Dan mereka tahu orang yang pernah mereka tikam. Yesus Kristus yang mati disalibkan adalah Mesias. Saya percaya Iran akan diselamatkan. Israel akan diselamatkan. Keselamatan bukan dari perang yang ada. Keselamatan daripada hukuman dosa selama-lamanya di api neraka. Ketika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa keselamatan Allah akan terjadi bagi bangsa Israel. Bagaimana sikap kita sekarang? Pertama, persiapkan diri, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan dosa, berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang kedua, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan. Dan kita gunakan untuk giat memberitakan Injil. Karena yang Tuhan rindukan bukan kemusnahan daripada Iran atau Israel. Yang Tuhan inginkan pertobatan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Doakan juga bangsa-bangsa bisa berdamai, termasuk Israel dan Iran. Dan agar bangsa yang lain, Amerika, Rusia, Turki, Libya, Korea Utara, China, tidak terseret di perang dunia, di perang yang bisa mengakibatkan perang dunia ketiga. Saya mau bilang, ini panggilan yang penting. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan memberikan perpanjangan waktu masa anugerah untuk kita bisa melayani memenangkan jiwa. Karena kalau Amerika membom Iran, lalu Rusia bilang kami akan balas. Ini sudah perang dunia ketiga, sudah di depan mata. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan masih ada janjimu, pemulihan Iran, pemulihan Israel. Please, dalam kasih karuniamu, tahan ini. Agar nubuatan dalam Alkitab tergenapi terlebih dahulu. Tapi kita berada pada masa yang sangat kritis, sangat krusial. Saudara boleh peduli, gak peduli. Saudara bilang, aduh jangan sekarang, saya belum kawin. Gak penting bagi Tuhan, saudara sekalian. Tuhan akan tetap pada rencananya. Selama kita doa, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Terakhir, pahami nubuatan akhir zaman dalam Alkitab. Kita akan sadar Alkitab akurat dan benar. Pegang firman-Nya, andalkan Tuhan. Karena kita berada pada waktu di mana nubuatan Alkitab sedang digenapkan dalam masa hidup kita. Saya berdoa, saudara yang mendengar firman Tuhan ini menyimak di dalam hati. Berbahagialah kalau kepada saudara disingkapkan rahasia akhir zaman. Karena gak semua orang Kristen disingkapkan hal ini. Mengerti rahasia akhir zaman. Kalau saudara disingkapkan, beritahu kepada yang lain. Perbanyak doa. Beritakan Injil. Penuh dengan Roh Kudus. Pelita yang menyala. Dan pegang teguh firman Tuhan. Karena semua janji Allah pasti akan digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita.